oleh kelompoknya Roy Suryo kan kepada Jokowi kan. Tapi ini sebenarnya ada lapor-melapor. Lapor-melapor ini kemudian ditengahi oleh penyidik kepolisian baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, Bareskrim ya. Nah, ketika kemudian Bareskrim bekerja dan mendapati bahwasanya setelah diuji lab forensik di mana ternyata ijazahnya adalah otentik dan asli, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian analisa-analisa dan saksi-saksi, bukti-bukti di mana ternyata memang Jokowi berkuliah juga di UGM dan UGM sendiri mengakui memang berkuliah, teman-temannya juga mengakui. Artinya kan sedikit banyak ini adalah posisi pernyataan benar bahwasanya Jokowi benar berkuliah dan memang punya ijazah. Nah, apalagi sudah di labrim kan, sehingga ketika ini sudah otentik ijazah asli dan memang benar berkuliah, ya sudah Jokowi bisa dianggap sebagai suatu posisi individu yang tidak memasukkan identitas atau dokumennya. Nah, ini kan selesai sebenarnya. Nah, Bareskrim dalam hal ini sudah benar menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, memang sudah tidak ada unsur pidana, tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Bareskrim bisa dianggap bodoh begitu. Nah, kenapa Bareskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi, yang bodoh nanti Bareskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Bareskrim nggak bodoh, dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya tutup, dah nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear pada hukum. Tapi kemudian kalau kita bicara yang laporannya Pak Jokowi di Polda, laporan Pak Jokowi di Polda Metro, dia berjalan. Berjalan siapa? Ya ini kan ternyata kan ijazahnya faktual asli, kuliahnya faktual ada, kuliah ada, foto-foto juga ada, dari muda kelihatan, kerja di mana kelihatan dengan ijazahnya ada. Berarti kan sudah clear kan? Tapi kelompoknya Roy Suryo pada waktu sebelumnya memang melakukan tendensi yang tampaknya melakukan upaya pencemaran nama baik. Itu yang bisa diambil dari apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi kan. Nah, inilah yang masih ada konflik, yaitu laporan Pak Jokowi yang kemudian bisa beresiko buat seorang Roy Suryo dan kelompoknya terjerat dalam undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, ini sebaiknya disudahi. Dari siapa yang harus menyudahi? Kalau Pak Jokowi kan defensif ya, kalau Pak Roy Suryo kan dengan kelompoknya kan ofensif. Nah, ini Pak Roy Suryo harus kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bang Hercules. Kalau dia menyadari bahwasanya ini ternyata kami salah, ya sudah lakukanlah seperti Bang Hercules melakukan permohonan maaf kepada Pak Sutioso kan, sehingga ya sudah nanti kita tinggal lihat bagaimana kaliber Pak Jokowi, apakah memaafkan seperti Pak Sutioso memaafkan Hercules atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau Roy Suryo CS kemudian udahlah kita sudahilah huru hara ini kan, minta maaf dan clear, dan Jokowi kan pasti juga rasanya juga orangnya bijak lah kalau persoalan ini kan, cuman permintaan maafnya harus sungguh-sungguh. Mungkin 5 kali minta maaf mungkin Pak Jokowi baru oh ya udah saya maafkan, 3 kali mungkin belum, 4 kali masih sakit hati, 5 kali ya sudah, atau 7 kali minta maaf ke Rasul baru bisa dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masih manusia, Tuhan aja maha pemaaf apalagi manusia kan. Mungkin manusia masih ada sebel-sebelnya, tapi 5 kali juga harus mengikuti pola-pola Tuhan dalam berkarya. Bang, tapi gini ya, memaafkan iya, tapi proses hukum tetap berjalan ya Bang, selama itu belum dicabut. Dan yang melaporkan juga bukan cuma Pak Jokowi kan, tapi ada yang lainnya Bang. Ya, tapi kan utama kan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah memaafkan, yang lain juga kan yang ngikut aja kalau mereka sebagai pelapor, karena kan prinsipalnya Pak Jokowi. Pelapor ini kan hanya untuk melaporkan, tapi kan memang yang punya kepentingan hukum adalah Pak Jokowi. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, Pak Jokowi kemudian memaafkan, clear, seperti Bang Hercules dengan Sutioso, clear Bang Sutioso kan begitu. Nah, melihat itu dan kalau yang tadi mengenai memaafkan tapi hukum jalan terus, biasa orang ngomong gitu sekarang.
siapapun juga, oh saya maafkan tapi hukum jalan terus, di mana-mana begitu. Tapi kita upayakan jangan begitu, memaafkan dan hukumnya diselesaikan. Lanjut, Bang. Abang sebagai praktisi hukum sendiri melihat maksud dan tujuan Roy Suryo CS ini melaporkan ijazah Pak Jokowi itu, maksud dan tujuannya apa sih Bang? Apa karena dia mencari tanggung atau apa sih Bang? Pansos gitu seperti apa Bang? Nah, ini kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi tampaknya kan dari zaman dulu Pak Jokowi sama Pak Roy Suryo kan memang ada hubungan juga ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita berpositif thinking saja, beranggapan baik bahwasanya memang Pak Roy Suryo mungkin hanya pengen supaya ini terang persoalannya, gitu kan, dengan kelompoknya ya. Kita kalau positif thinkingnya, tapi faktanya bahwasanya memang ada potensi-potensi pencemaran nama baik, karena sesuatu yang masih diragukan oleh Roy Suryo sendiri dan kelompoknya, tapi dipublikasikan kepada masyarakat seolah-olah menjadi suatu hal yang sudah jenisnya benar, yaitu ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi palsu, begitu. Kenapa? Kami ragu, gitu. Nah, kalau mereka ragu, ngapain mereka cerita tentang ijazah? Mereka harusnya yakin ini ijazah palsu. Nah, tapi kan mereka masih ragu nih, ijazahnya masih bertanya-tanya. Apalagi kalau mereka bilang sudah meneliti dengan pakai ilmu metodologi pengetahuan kan, ilmu penelitian kan. Nah, itu kita yang bertanya-tanya, itu ilmu penelitian apa yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka yakin kan, begitu kan. Tapi dari hal-hal yang sifatnya masih pseudo tadi, masih semu-semu tadi, mereka sudah berani menceritakan dan mempengaruhi pikiran orang banyak. Itu persoalannya. Sehingga orang banyak ini ada yang berpikiran negatif, ada yang berpikiran netral, ada yang berpikiran positif. Tapi itu sudah termasuk dalam kategori mencemarkan nama baik seseorang. Makanya ada laporan dugaan pencemaran nama baik. Itu yang kemudian secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Roy Suryo dan kelompoknya. Ketika laporannya jadi berjalan, akhirnya kan ribut. Ribut ini kan menguras waktu dan tenaga. Padahal nilai material dan formil dari persoalan ini kan sebenarnya nggak berat-berat amat kan gitu. Pak Jokowi kemudian nggak mengeluarkan ijazahnya, bukan berarti ijazahnya nggak ada, karena memang tipe beliau begitu, pribadinya begitu. Yang ngapain kita mengeluarkan ijazah? Teman-teman juga kalau nanya ijazahnya, saya nggak kasih, uang kita ijazah punya kita sendiri. Kita kuliah, ngapain orang lain nonton kan begitu. Itu contoh sederhana ya. Jadi kalau ada orang tanya ijazah Jokowi kan bilang, lah ngapain, kan yang kuliah saya, yang punya gelar saya, ngapain orang lain tanya-tanya, begitu. Kita juga begitu. Abang sendiri melihat sosok Pak Jokowi sendiri seperti apa Bang? Karena kan dia baru melihatkan ijazahnya pas dia telah turun menjadi presiden Bang. Ya tentunya kan sesuai dengan kapasitas beliau. Ketika beliau jadi presiden, ngapain beliau buka-buka ijazah? Uang mereka jadi memerintah, begitu kan. Jadi beliau kan nggak bisa sebagai presiden tiba-tiba ini loh ijazah saya, ini ijazah saya ini. Nah kan kemurahan, begitu. Dia menjaga posisi beliau wibawanya sebagai presiden. Jadi nggak mungkin dia keluarkan. Banyak orang kalau jadi presiden juga ijazahnya nggak mungkin dikeluarkan. Kenapa? Karena terkait dengan martabat dan harkat. Nah, apalagi dalam dunia bernegara, begitu. Jadi kan harus dijaga. Kan posisi beliau bukan sebagai pribadi kalau jadi presiden, sebagai pejabat negara yang tertinggi, yang memerintah secara eksekutif. Bang, ini kan dari salah satu pendukung Jokowi juga kemarin juga menyatakan bahwasannya Roy Suryo ini memiliki rencana tersendiri. PS memiliki dari mulai kasus yang stupa dulu. Ya. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih menurut Abang atau mengamatinya sampai saat ini? Ya kalau kita pelajari, misalnya kita dapat materinya begitu, kita pelajari, mungkin ada benang merahnya. Tapi kalau sifatnya masih kemungkinan, kita tidak bisa ngambil kesimpulan. Begitu. Jadi banyak orang akan bisa mengambil benang merah, tapi nggak berani mengambil kesimpulan, atau belum bisa, karena materialnya belum cukup untuk dibikin sebagai kesimpulan. Makanya kalau pertanyaan seperti itu, kita jawab belum ada kesimpulan tentang itu. Pesan aja Bang, pesan Bang buat pesan dan harapan buat Hercules Tirsa dan Jokowi dan Roy Suryo Bang. Terakhir Bang. Oh, pesannya buat ini buat Pak Hercules dan Pak Istosio, itu mereka sudah punya citra yang positif ya dua-duanya ya. Jadi udah clear mereka, tinggal masalah Pak Roy Suryo dengan Pak Jokowi. Ya memang baiknya disudahi saja supaya masyarakat nggak capek berpikir. Masyarakat Indonesia ini kan capek berpikir ini kan mengenai itu kan. Sudah disudahi sajalah. Kalau memang faktanya dari Barreskrim menyatakan setelah hasil lapor ini sudah clear,
gitu. Nah, lembaga yang paling tepat menangani ijazah Jokowi ini adalah memang Baris Krim lewat Puslapor. Karena mereka yang punya ahli-ahli meneliti kertas, meneliti karbon, meneliti sejarah. Nah, mereka ahli semua tuh, dokter-dokter semua tuh, mereka yang punya kemampuan meneliti. Kalau hakim, dilempar ke hakim tinggal lihat, udah benar nggak tuh penelitiannya, sudah. Oke, tinggal dicap sama hakim. Ya, sah begitu. Jadi kalau kemudian Pak Roy Suryo minta ijazah Jokowi harus disidangkan untuk kemudian dilihat di muka hakim, ya, hakim juga nggak punya kemampuan dan kapasitas untuk menilai hasil atau dari ijazah. Karena hakim bukan ahli itu. Hakim itu ahli hukum, ahli memutus perkara, tapi bukan ahli dalam melihat ini asli atau palsu suatu dokumen. Gitu. Oke.